Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala SD Penjaringan 01 Bapak Supri Hatim. Selamat siang Pak Supri. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya untuk menyempatkan kegiatan wawancara saya dalam kegiatan guru penggerak ini Pak. Ya, siap Pak. Baik Pak, langsung saja Pak, ini pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan Bapak saat Bapak menjadi kepala sekolah. Baik Pak, pertanyaan pertama ini, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, Bapak bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dilema etika sendiri di sini Pak, ketika Bapak menghadapi sebuah kasus yang terdapat di dalamnya pertentangan nilai benar dan benar, kalau bujukan moral di sana ada pertentangan antara nilai yang benar dan salah. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, untuk identifikasi memang kita harus melihat sisi aturan, dari peraturan, dan dari peraturan itu kita langsung ambil sikap, kita kumpulkan data-datanya, kemudian setelah data-data terkumpul kita bisa mengolah data tersebut, baru kemudian kita pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan ya. Baik. Itu seperti itu. Baik Pak, jadi saya ambil kesimpulan Bapak itu mengidentifikasinya melihat dari nilai sisi peraturan yang ada, lalu Bapak kumpulkan data dan faktanya, lalu Bapak olah data dan faktanya, baru Bapak ambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang Bapak yakini. Iya. Baik, pertanyaan kedua Pak, selama ini Bapak tentu sebagai kepala sekolah telah menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama di sekolah. Nah, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang menurut Bapak itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Untuk pengambilan keputusan saya selalu menggunakan berdasarkan peraturan yang ada dulu. Kemudian dari aturan yang ada atau dari peraturan tadi, kemudian pengambilan keputusannya itu pada akhirnya kita harus mengambil keputusan mana yang terbaik. Apabila kita menggunakan peraturan, nanti hasilnya ke belakang bagaimana. Apabila tidak seluruhnya peraturan kita pakai, nanti hasilnya bagaimana. Kita harus mempertimbangkan dua sisi tersebut. Baik. Jadi Pak, Bapak kalau mengambil keputusan biasanya berdasarkan tentang itu melihat dari peraturan dulu. Tapi setelah Bapak melihat dari peraturan, Bapak tinjau ulang kalau peraturan itu dilaksanakan sepenuhnya nanti akibatnya seperti apa, dan bila peraturan itu dilaksanakan tidak sepenuhnya akibatnya juga akan seperti apa. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik. Ya. Oke Bapak, sekarang pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Tentu Bapak mempunyai langkah-langkah atau prosedur saat melakukan pengambilan keputusan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama memang identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tadi nanti bisa kita lihat siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian dari orang-orang yang terlibat itu kita mengumpulkan data yang ada yang berkaitan dengan masalah tadi. Kemudian setelah data-data terkumpul, kemudian kita olah, kita kaji
untuk pengambilan keputusan, maka di situ tentu saja tidak ada masalah hari itu juga langsung diselesaikan. Tentu saja perlu pengumpulan data, pengkajian, dan baru nanti pengambilan keputusan di akhirnya. Baik Pak. Jadi Bapak yang biasa Bapak lakukan, Bapak pertama mengidentifikasi masalah yang terjadi ya Pak ya. Lalu juga mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Dari orang-orang tersebut Bapak coba kumpulkan datanya, faktanya yang terjadi, sehingga Bapak mendapatkan data dan Bapak olah, lalu Bapak kaji, lalu Bapak baru mengambil keputusan secepat-cepatnya setelah Bapak mengkaji data tersebut. Iya, betul. Baik Pak, pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam mengambil keputusan saat Bapak menghadapi kasus-kasus dilema etika, Pak? Memang berat ya kalau menghadapi kasus dilema etika itu. Satu sisi kita harus berpegang pada aturan prosedur, satu sisi kita juga harus memikirkan apa namanya ya, kebijakan atau apa itu namanya, kebajikan. Iya. Nah itu jadi memang di situ ada apa namanya, terjadi kontra ya antara keduanya, yang keduanya itu memang harus diselesaikan, keduanya juga harus bisa berjalan secara beriringan sehingga nanti kasus atau apa namanya masalah itu bisa terpecahkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Baik. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak rasakan sebagai tantangan saat mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya sangat berat karena di salah satu sisi saya harus berhubungan dengan peraturan, di sisi lain saya harus berhubungan dengan etika, dimana karena kedua-duanya itu benar, ya kita harus mencari penyelesaian yang setidaknya benar juga. Jadi secara peraturan kita bisa dipertanggungjawabkan, secara etika kita juga tidak menjadi beban moral untuk saya sebagai pengambil keputusan. Baik. Jadi kayak apa ya? Kadang ada pertentangan ya Pak antara peraturan dan moral Bapak. Iya. Baik. Lalu Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Yang selama ini pernah saya alami memang tidak setiap hari itu ada kasus itu ya, kasus apa? Kasus dilema etika. Jadi apabila nanti kita itu menghadapi kasus dilema etika, memang tidak hari itu juga bisa selesai, karena kalau nanti langsung hari itu juga selesai, saya juga khawatir apabila nanti saya mengambil keputusannya salah, sehingga saya biasanya membutuhkan waktu beberapa hari yang sudah saya jadwalkan. Misalkan saya harus mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya harus melihat siapa yang terlibat, kemudian saya juga harus mengumpulkan data untuk membenarkan ya data-data itu untuk mendukung nanti keputusan yang akan saya ambil. Nah, kemudian setelah data-data itu terkumpul, semuanya sudah ada, kemudian kami juga kita olah datanya, kita musyawarah kecil dengan yang terlibat. Ya nanti pada akhirnya kita harus mengambil keputusan apabila itu terjadi
jadi oleh 2 orang atau 3 orang atau dari 1 orang atau ke kelompok, setidaknya keputusan yang saya ambil nanti bisa memuaskan atau bisa kedua-duanya itu bisa menerima, sehingga nanti masalah itu bisa selesai tanpa ada masalah lagi. Baik Pak, pertanyaan berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang Bapak rasakan itu mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Memang dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, saya selalu berkonsultasi, tentu saja mungkin dengan teman-teman sejawat, dengan guru-guru yang senior, mungkin dengan wakil kepala sekolah yang setidaknya dapat memberikan masukan keputusan apa atau keputusan yang mana yang harus kita ambil, sehingga nanti masalah yang mengandung dilema etika tadi dapat terselesaikan, sehingga nanti masalah-masalah yang terjadi itu tidak terulang kembali. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan, terutama dari pengalaman Bapak ya Pak, saat Bapak mengambil keputusan dilema etika? Apa Pak? Apa itu? Pengalaman? Ya, pembelajaran. Ya, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil saat Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pembelajaran yang dapat kita ambil dalam kasus dilema etika, yang pertama memang kita harus mengacuannya kepada peraturan yang ada itu harus kita tegakkan. Kemudian karena kita itu makhluk sosial, ya makanya kita juga harus ada toleransinya, makanya etika kita kita bergaul, nah itu tetap harus kita jaga, karena selama kita bekerja itu tentu saja selalu ada hubungan ya, selalu hubungan sosial itu pasti ada. Jadi kita tetap harus kedua-duanya harus jalan, hubungan sosial harus tetap berjalan dengan dengan baik, tetapi peraturan juga tetap harus ditegakkan. Seperti itu Pak Seth. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan inspiratif ini. Ini menjadi bahan pembelajaran juga buat saya ke depannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama Pak Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja wawancara saya dengan Bapak Kepala SDN Penjaringan 01 Bapak Suprihatin SPD. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Asep Yuyun. Pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di Kecamatan Penjaringan, yaitu Ibu Leni Ulianti ya Bu ya. Ya, menurut Kepala SDN Penjaringan 08, dengan topik wawancara kita kali ini yaitu pengambilan keputusan dari seorang kepala sekolah ya. Baik, mari kita mulai saja wawancaranya. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Pak Asep. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya Bu ya. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancarai dengan topik pengambilan keputusan seorang kepala sekolah Bu. Ya. Baik,
Kita langsung saja Bu ke pertanyaan yang pertama. Jadi selama ini nih kita terkadang mengalami yang namanya dilema ya Bu ya. Ada dilema antara benar dan benar, ada yang benar dan salah. Kalau yang benar dan benar itu disebutnya dilema etika. Kalau ada yang keputusan yang kita ambil berdasarkan benar dan salah itu rujukan moral. Nah, selama ini nih bagaimana Ibu mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, kalau dilema etika itu begitu saya baru datang 1 hari ya jadi kepala sekolah tuh udah banyak banget ya, dilema etika itu. Terutama satu, saya punya seorang guru yang punya penyakit stroke. Oh iya. Itu ada guru kelas 5. Nah, ketika saya baru datang dia menghadap ke saya ingin mengajar. Betul. Ya, karena dia ingin sekali kembali seperti semula sebelum dia sakit gitu. Jadi selama dia sakit itu dia tidak pernah mengajar karena kondisi badan tubuhnya itu tidak memungkinkan. Tapi karena sekarang dia sudah mulai bisa berjalan, bicaranya juga sudah mulai jelas, jadi dia minta kepada saya untuk mulai mengajar. Awalnya saya ragu, ya kan? Awalnya saya ragu karena melihat kondisinya belum 100% untuk pulih kembali. Tetapi karena dia meminta untuk mengajar kembali supaya dia bisa punya semangat hidup, jadi saya berikan kesempatan untuk mengajar. Nah, ketika dia masuk mengajar selama 1 bulan, saya di sini saya mengadakan pertemuan orang tua murid per kelas. Nah, kebetulan di kelas 5 ada beberapa orang tua murid yang istilahnya sedikit protes lah gitulah terhadap kebijakan saya memberikan mengajar ibu salah satu guru kami namanya Bu Muda yang sedang sakit ini. Tapi saya memberikan masukan pada orang tua murid karena ini ya, namanya sekolah kita ini punya aturan dan guru kita itu seorang PNS. Jadi kewajibannya sebagai guru dia harus datang dan harus mengajar. Jadi saya bilang saya tidak bisa menggantikan begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan anjab kita guru di sini itu pas, jadi tidak bisa memasukkan menerima guru dari luar. Itu yang pertama. Tapi kemudian bulan kedua kemudian saya berkonsultasi dengan Pak Kasaka, dengan Pak Budi, pengawas saya. Kebetulan Pak Saklak dan pengawas saya itu datang ke SD saya, Penjaringan 08, dan langsung mengobservasi Ibu Muda. Nah, setelah dilihat Bu Muda, ternyata Bu Muda itu punya semangat dan ingin mengajar. Dia mengatakan kalau saya mengajar Pak, saya bisa sehat kembali gitu. Jadi dengan semangat yang Bu Muda ini, Pak Kasaka dan Pak Budi dan saya memberikan kesempatan untuk Bu Muda mengajar kembali. Setelah 5 bulan kemudian, ternyata ada lagi orang tua murid datang ke saya dan meminta supaya mencari solusi bagaimana caranya kelas 5 ini KBM-nya berjalan seperti kelas-kelas lain. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan alternatif Bu Muda untuk mengajar dengan cara memakai infocus atau video. Ternyata itu tidak membuat KBM-nya berjalan dengan lancar. Mungkin kalau dia menggunakan fokus laptop atau video akan meminta teman rekannya untuk membantu karena dia memang kondisi badannya tidak memenuhi ya. Jadi akhirnya sekarang ini ada kolaborasi antara guru kelas 5
A dengan kelas 5B untuk membantu Bu Muda. Kebetulan Bu Muda itu di kelas 5B. Nah, jadi untuk membantu Bu Muda memberikan pembelajaran di kelasnya. Gitu. Jadi guru kelas 5 itu membantu misalnya Bu Muda kalau sedang mengajar, mau mengajar itu dipasangkan infokusnya, terus diberikan video-video gitu loh, cara menjelaskan misalnya ada pelajaran IPA gitu. Jadi sebenarnya jujur saya kenal dengan Bu Muda ini sudah lama. Memang dia orang guru yang sangat pintar ya, guru yang pintar karena kondisi dia sakit stroke. Jadi ya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dilema saya di sini satu sisi dia itu seorang guru, seorang PNS yang punya kewajiban harus mengajar. Nggak mungkin saya harus stop dia begitu saja, sedangkan dia masih punya kebutuhan, ya kebutuhan suaminya kerja di swasta sebagai seorang satpam, dia masih punya anak, masih sekolah untuk membiayai sekolah anaknya. Jadi ya saya tidak bisa mengambil keputusan mensekat atau memberikan keputusan yang sangat ya batinnya jadi merasa down gitu loh ya. Saya pernah ngajak bicara 4 mata dengan Bu Muda. Dia bilang begini, Ibu jangan lihat fisik saya, katanya gitu. Berikan saya kesempatan untuk mengajar. Dengan mengajar ini mudah-mudahan Tuhan memberikan kesembuhan untuk saya. Jadi semangat mengajarnya itu tinggi sekali. Saya akui rumahnya jauh di Depok. Ya, rumahnya jauh di Depok ya, tapi dia pagi-pagi sudah datang. Ya, terus kelasnya juga di lantai 4. Ya, itu makanya dilema saya itu seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dilemanya itu tentang faktor sosial ekonomi. Anak murid SDN Penjaringan 008 itu rata-rata kalangan menengah ke bawah ya. Nah, mereka dapat KJP. Betul. Tapi KJP-nya itu tidak, kalau saya lihat, saya kontrol setiap hari itu tidak layak. Kan KJP itu kan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti seragam, betul. Ya kan. Terus saya lihat seragam putihnya itu sudah pada jelek lah, pada udah kuning-kuning gitu, yang putih-putih terutama. Terus baju olahraganya juga udah ya, celananya itu agak cingkrang gitu ya, agak robek. Saya panggil orang tuanya. Terus apa dia bilang? Iya Bu, katanya gitu, saya belum beli baju anak saya karena bapaknya sudah tidak kerja. Saya bilang bapak dapat KJP-nya buat makan. Iya. Buat makan. Ya itulah dilemanya. Salah satunya. Ya, jadi satu sisi yang tadi anak harusnya KJP-nya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mau kita stop juga kasihan karena betul. Dia untuk makan. Nah, itu dilema baik ya. Iya betul. Ibu satu sisi kalau menghentikan KJP dia benar karena memang peruntukan itu. Tapi juga ibu juga satu sisi benar juga meneruskan KJP-nya karena untuk meneruskan hidup dia, kasihan. Baik Bu, ini pertanyaan kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi seperti yang nilai benar sama benar, itu bagaimana Ibu mengambil keputusan biasanya? Biasanya saya kalau mengambil keputusan, saya melihat dulu ya kasusnya itu seperti apa. Saya ngajak dulu ngomong 4 mata gitu loh. Saya cari dulu akar permasalahannya. Biasanya seperti itu. Oke, jadi melihat kasus berapa, permasalahannya dan pihak yang terlibat ini. Iya betul. Oke. Lalu pertanyaan ketiga ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau sebenarnya kalau saya lihat langkah-langkahnya, saya tanpa disadari ya, mungkin betul. Saya sudah jalanin gitu loh ya. Kayak tadi Bu Muda ya, langkahnya pertama
masukan, kan saya datang ke sini nggak ngerti dong. Betul. Ya kan, terus belum tahu gitu awam. Nah itu langkah yang pertama itu untuk kasus Bu Muda itu saya dapat informasi pertama dari rekan guru, itu yang pertama, kedua dari orang tua muda, itu aja. Terus sama pengamatan saya sendiri, observasi saya sendiri, itu aja. Kalau yang untuk Bu Muda, tapi kalau untuk yang anak-anak masalah KJP itu yang pertama saya mengamati gitu, karena setiap pagi itu kan kami apel. Nah jadi saya bisa melihat mana anak-anak yang kondisi seragamnya tidak layak dipakai gitu, itu saya panggil, saya adakan pendekatan gitu sama anaknya, terus besoknya saya panggil orang tuanya, itu aja. Baik, jadi menggali informasi dan melakukan pendekatan terlebih dahulu baru mengambil keputusan itu. Baik, lalu pertanyaan keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya? Maksudnya seperti apa? Misalkan hal-hal yang selama ini Ibu efektif, misalkan saya menggali informasi dulu baru saya mengambil keputusan, atau saya langsung mengambil keputusan, atau bagaimana? Oh iya. Pertama ya itu tadi, saya dapat informasi atau saya mengamati dulu, terus saya pelajari dulu, terus ngadakan pendekatan gitu, baru saya bisa mengambil keputusan gitu. Tapi keputusannya juga nggak mutlak itu keputusan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi tetap masih kita observasi. Iya. Oke. Jadi Ibu menggali informasi dulu, baru buat Ibu menelaahnya, baru diambil keputusan. Setelah diambil keputusan juga masih tetap Ibu monitor ya. Iya betul. Baik. Lalu yang kelima nih Bu, pertanyaannya yang berikutnya, apakah Ibu mempunyai atau hal apa aja yang selama ini yang Ibu anggap sebagai tantangan saat mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu ya satu ya, saya harus ngambil bijaksana ya, harus bisa kayak Bu Muda, harus bisa supaya Bu Muda tidak tersinggung, tidak sakit hati kepada orang tua murid, mereka juga supaya nyaman gitu, supaya enak gitu loh, tidak mencuat gitu loh ke atas gitu. Contohnya jadi supaya bisa memuaskan semuanya, betul. Semua pihak, tetapi tidak membuat masalah baru. Betul. Oke, memang kalau memuaskan semua pihak sulit juga. Itu. Jadi itu jadi tantangan yang dirasakan. Baik, lalu pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Kayaknya kalau jadwal enggak ya, saya enggak punya jadwal. Tapi ketika ada masalah ya, itu disitulah saya cari permasalahannya gitu. Tidak ada jadwal, misalnya jadwal besok saya seperti ini, harus seperti ini, besok enggak seperti ini, enggak. Karena masalah dilema moral ini bukan masalah benda mati ya. Betul. Nah, kalau benda mati bisa kita programkan ya. Nah, kalau ini kan masalah apa sih namanya, makhluk hidup ya, semuanya butuh gitu. Jadi nggak punya jadwal. Ketika ada dilema atau ada masalah ya harus kita selesaikan di situ gitu. Oke, jadi harus secepatnya diselesaikan. Iya, betul. Jangan sampai berlarut-larut. Oke, pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, pasti. Pertama, saya kan punya atasan, punya pengawas. Yang kedua ada Pak Kasatlantas. Yang ketiga rekan-rekan guru. Pasti ada. Jadi itu yang membantu Ibu sama Ibu ya, pengawas, kasatlantas, lalu juga rekan sejawat ya Bu. Lalu pertanyaan berikutnya Bu, ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, ada nggak sih Bu pengalaman
yang ibu petik saat ibu mengambil keputusan kayak tadi ibu mengambil keputusan ibu muda untuk terus mengajar, ada nggak maksudnya bisa dijadikan pembelajaran sebagai hidup? Satu, sangat berharga ya buat pemuda yang sedang sakit. Dia perlu motivasi, perlu dukungan. Namanya orang sakit kan tahu sendiri ya, sensinya terlalu tinggi. Nah, saya memberikan dia kesempatan untuk mengajar walaupun ada pendampingan dari atau kolaborasi dari teman sejawatnya, dia sudah merasa bangga. Itu aja satu, merasa apa ya, saya bisa membantu gitu loh, membantu untuk membuat dia semangat hidup. Mudah-mudahan dia akan sehat kembali. Amin, amin. Oke, jadi intinya kita perlu memotivasi orang lain juga untuk memotivasi diri sendiri, dan juga kita perlu kolaborasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik, Ibu. Itu saja Ibu pertanyaan-pertanyaan dari saya mengenai pengambilan keputusan ini. Tentunya jawaban Ibu jadi inspirasi buat saya untuk kedepannya saya belajar, terutama untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran nanti. Saya ucapkan terima kasih Ibu ini sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah melihat video ini dan wawancara ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.